Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azahra Nur Syifa dengan NIM 856552369. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi PGSD. Jadi, di video saya kali ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek video dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan mengupas bagaimana hubungan timbal balik antara keduanya, lalu mengapa filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis, serta contoh konkret penerapannya. Nah, sekarang mari kita masuk ke poin yang pertama, yaitu di dalam studi akademis kita, filsafat ilmu itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai metastudi, atau yang biasa kita sebut mata luar bagi ilmu pendidikan. Nah, apa ya maksudnya dari itu? Maksudnya itu adalah filsafat ilmu bertindak sebagai supervisor atau pengawas. Filsafat ini memastikan bahwa ilmu pendidikan dikembangkan melalui metode ilmiah yang ketat, objektif, dan bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, filsafat juga menjaga eksistensi dan nilai-nilai luhur dalam ilmu pendidikan. Jadi, praktik pendidikan di sekolah tidak hanya sekedar menjadi alat teknis atau industri untuk mencetak pekerja, tetapi tetap berada pada jalur etis untuk memanusiakan manusia. Mengapa demikian? Karena sekolah dan ruang kelas adalah laboratorium nyata. Fenomena, tantangan, dan data real yang ditemukan oleh para guru di lapangan akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi para filsuf untuk terus mempengaruhi dan menguji keabsahan teori-teori filsafat mereka. Jadi, jika filsafat memberikan arah teoretis, maka keberhasilan pendidikan memberikan validasi empirisnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sangat menarik. Mengapa filsafat ilmu itu seringkali dianalogikan atau disebut sebagai pisau analisis oleh para akademis? Jawabannya, karena filsafat ilmu itu dia bekerja seperti pisau bedah yang sangat tajam. Dia memiliki kemampuan untuk mengurai dan membedah persoalan pendidikan yang rumit hingga ke akar-akarnya melalui 3 pilar yang utama. Nah, apa saja itu pilar utamanya? Yaitu tidak asing lagi dengan kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, jadi pilar pertamanya itu kan kalau dari secara ontologinya, kita itu membedah hakikatnya. Apakah pendidikan kita saat ini benar-benar memanusiakan manusia atau jangan-jangan hanya mencetak robot? Nah, yang kedua, kalau dari secara epistemologinya, kita membedah metodenya. Bagaimana cara siswa memperoleh ilmu? Apakah metode belajar kita sudah logis dan melatih cara berpikir kritis? Sedangkan kalau dari yang pilar ketiga secara aksiologi, kita membedah nilai kegunaannya. Misalnya untuk apa ilmu itu digunakan dan bagaimana tanggung jawab etis kita sebagai pendidik. Nah, masuk ke poin selanjutnya, kita itu melihat contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Bagaimana contoh konkret penerapannya dalam dunia nyata? Di Indonesia, kita bisa melihatnya dari 2 aspek. Pertama, kita bisa lihat dalam hal kebijakan. Contohnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Secara ontologis, kebijakan ini mengubah sudut pandang kita terhadap anak. Siswa tidak lagi dianggap sebagai kelas kosong yang pasif, melainkan individu merdeka yang memiliki potensi uniknya masing-masing untuk ditumbuhkan. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, contohnya adalah metode inquiry based learning atau pembelajaran berbasis penemuan. Nah, secara epistemologis dan aksiologis, guru tidak lagi menyuapi siswa dengan hafalan tekstual yang kaku. Siswa juga dilatih untuk mengobservasi dan memecahkan masalah secara logis, sehingga ilmu yang mereka dapatkan memiliki nilai manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu bukan sekedar teori di atas awan, melainkan fondasi dan kompas penunjuk arah yang menjaga kualitas, mutu, dan etika dari ilmu pendidikan itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Demikian presentasi video dari saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat ilmu kali ini. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semua. Terima kasih.